Aja terlalu kepres ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPK dalam jabatan. Perkenalkan, saya Novita Mustika Ningrum, guru ekonomi SMA Negeri 1 Surabaya. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Hari ini tanggal 13 Juni 2023, saya sedang menjalankan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan. Nah, ini adalah kartu peserta ujian saya. Di dalam praktik pembelajaran ini, nanti saya akan membawakan materi ekonomi kelas 10, kurikulum merdeka, yaitu bank dan lembaga keuangan. Dengan metode problem based learning atau PBL. Demikian perkenalan dari saya. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan video ini membawa manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu. Bapak Ketua Kelas Karisma, silakan memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami akan memulai kegiatan. Lancarkanlah lisan kami, mudahkanlah urusan kami, dan lapangkanlah dada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoi dan terimalah amal perbuatan yang kami lakukan pada hari ini, dan ampunilah segala kekhilafan kepada hari ini. Kami memohon maaf kepadamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita persiapan seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia. Sebelumnya beri terlebih dahulu ya. Kehadiran kalian ya, ini kok kelihatannya penuh. Tapi nggak apa-apa, saya absen dulu. Yuk, Adita, ada? Oke, Andrew? Iya, Aura? Oke, Bintang? Iya, Kalista? Cindy? Iya, Dava? Oke, Diego? Iya, Lana? Siap. Siapa ini? Hercules? Hercules, oke. Jihan? Iya. Kemudian Karisma, Ketua, ya. Kemudian ada Lukman, oke. Salsa, yang terakhir Dionisa. Alhamdulillah, berarti ini ya. Nah, mudah-mudahan maju kayak gini terus ya.
bilang ya merah, ya berhenti dulu. Ya, kalau saya bilang kuning, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang hijau, 2 kali. Kalau saya bilang biru, berkali-kali. Sip ya, oke? Siap, biru, merah, merah. Lagi-lagi, yuk kuning, yang hijau, merah. Oke, biru. Oke, sip. Kayaknya sudah cukup konsentrasinya ya. Bagus. Nah, anak-anak, seperti minggu kemarin, sebelum pertemuan kemarin, saya sudah membuka dengan materi bank dan lembaga keuangan ya. Kalian sudah tahu apa itu definisi bank, ya? Masih ingat nggak? Coba saya review lagi. Lihat video ini nah. Ya, masih ingat di pertemuan kemarin? Di sini siapa yang salah satunya? Oke, pada lihat bank ya. Perbahasan hemat pangkal raya. Sebelumnya kamu tahu tidak apa sebenarnya bank itu? Dan fungsi lainnya selain untuk menabung. Oke, kalau belum tahu aku kasih tahu ya. Aku akan mengajarmu menemui beberapa bank di kotaku ini. Bicara tentang apa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan awal. Siapa yang mau kasih pertanyaan anti, pertanyaan pemancing? Kira-kira kamu kalau mendengar kata bank itu ada apa? Atau apa yang bisa kita lakukan di situ ya? Silakan. Siapa yang mau memulai duluan? Lu ada yang dulu, ada Hana. Sip, pinter. Yuk yang angkat tangan duluan, yang dulu. Ya, saya mau bertanya Bu tentang lembaga keuangan. Nah, apa saja sih peran lembaga keuangan dalam perekonomian Indonesia? Oke, apa yang dulu? Peran lembaga keuangan dalam Keuangan, buat apa nak? dalam Indonesia. Untuk perekonomian Indonesia. Oke, tadi ada juga mau nyoba. Satu. Apa nak? Apa saja macam lembaga keuangan di Indonesia? Ini kamu sudah saya kasih tugas ya kemarin ya, meneliti lembaga keuangan yang ada di sekitar rumah kalian ya. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan macam lembaga keuangan ya, macam lembaga keuangan di Indonesia. Sebelumnya saya memberitahu dulu, untuk apa sih kalian kira-kira belajar tentang bank ini? Nah, ini ada tujuan belajar. Untuk apa saya harus mengerti? Buat apa sih bank itu? Buat apa pegadaian itu ya? Buat apa pasar modal? Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan nanti kalau kalian mempelajari bank ini, sudah mempelajari bank ini, nah kalian bisa satu, membuat garis besar, menjelaskan ke orang secara gampang ya. Apa sih bank itu? Bank nggak cuma sekedar tempat untuk nabung, lebih dari itu ternyata. Ya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi bank. Tadi saya bilang fungsi bank nggak cuma menabung. Diharapkan sesudah belajar bab ini kalian nanti bisa menjelaskan apa saja fungsi-fungsi bank itu ya. Yang ketiga, apa saja produk-produk yang bank punya, yang barangkali kalian belum pernah dengar atau belum pernah pakai ya. Mengingat umurnya ya, kelas 10 kan belum biasa berhubungan dengan bank ya. Kemudian ini terus membandingkan lagi apa bedanya bank sama lembaga keuangan yang lain seperti dana pensiun ya, apalagi pasar modal dan lain-lain itu ya. Diharapkan setelah akhir bab ini nanti kalian bisa mengetahui itu semua. Oke? Nah, sebelum Selamat siang, Anda sedang menjalankan kursus psikologi dalam program Covid siang di Indonesia bersama saya, Andrew Wijaya. Dunia berkembang ramai-ramai mulai memasuki ranah digital. Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia menjadi salah satu pendorong berkembangnya bank digital. Indonesia merupakan pasar digital ekonomi atau ekonomi internet terbesar di Asia Tenggara. Secara 37% langsung digital menggunakan layanan baru sebagai dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19. Survei Ekonomi Sync menyampaikan bahwa tahun 2022 digital ekonomi Indonesia mencapai 75 miliar dolar Amerika Serikat dan diprediksi akan meningkat 2 kali lipat menjadi 146 miliar dolar AS pada 2025. Bank digital memang akan menjadi jawaban, namun bukan berarti tidak ada kekurangannya. Salah satu hal yang diperhatikan adalah terkait keamanan data. ini sekarang era apa-apa
semua digital ya, nggak mau ketinggalan lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan sekarang juga pakai lembaga keuangan digital, mulai dompet digital ya, terus e-money dan sebagainya. Nah ini di sini ya ada dua sisi yang bisa kita lihat. Di satu sisi kita bisa bicara bahwa sekarang ini dunia khususnya teknologi informasi di Indonesia sudah maju. Soalnya apa semua sudah pakai digital, termasuk bank. Di satu sisi maju ya, tetapi di satu sisi tadi sudah disebutkan ada kekurangannya. Ya, kekurangannya salah satunya mungkin sarana-prasarana yang belum memadai ya, internet tidak menjangkau di semua daerah. Nah terus keamanan data ini yang sering terjadi. Ya, data kita itu yang kita gunakan misalnya untuk mendaftar apa di Google Form di mana itu rawan untuk bisa dijebol. Sedangkan kekuatannya lembaga keuangan digital adalah menggunakan ini. Nah ini yang kita mau diskusikan. Kira-kira lembaga keuangan di Indonesia ini nanti kalau dibuat digital itu apakah sudah siap atau tidak? Nah ini kasus yang akan kalian diskusikan ya. Nah saya nantikan. Jadi gini. Nanti ini kalian akan sepertinya kemarin Ibu kemarin sudah saya bentuk kelompok ya. Kemarin dibentuk kelompok ya. Kelompoknya kemarin itu dibentuk berdasarkan nomor urut absen ya. Kemarin nomor urut absen. Nah sudah siap kalau gitu kalian berkelompok. Nah, silakan berkelompok. Nah nanti itu akan beritahukan kalian harus apa dalam diskusi. Nah silakan temui teman kelompoknya. Siap. Kalau misalnya supaya enak diskusinya, kursi boleh diputar. Jadi nggak harus gini ya. Boleh silakan. Nah, ini loh tugas kalian nanti. Ini kalian saya sediakan LKPD ya, lembaga kerja peserta didik. Nah, di sini kamu setelah tadi mendengarkan berita itu tadi, ya, ini kita bicara tentang lembaga keuangan. Nah, cuma ini saya ambil jalan tengahnya. Lembaga keuangannya memang nanti ada yang berupa fintech. Otomatis kok fintech dekat dengan apa lembaga keuangan yang bersifat digital. Ada yang bank digital, itu dekat memang dengan ini ya. Tapi ada juga yang kena lembaga keuangan yang lain. Bisa bank konvensional, bisa pegadaian dan kawan-kawan. Ini kalian isi kelompoknya. Kemarin nama kelompoknya diberi nama seperti lembaga keuangan ya. Ada ATM, kelompok ATM karena berbank. Ya, ada yang namanya kelompok pegadaian, ada kelompok fintech dan sebagainya ya. Kamu tulis aja di sini nama kelompoknya. Cukup. Terus langsung diisi di sini yang di belakang ini loh ini. Inilah lembar diskusinya. Silakan ya, satu kelompok cukup mendapatkan satu ini ya. Jadi nanti sudah ditulis nama anggotanya. Siap? Siap. Oke, saya bantu ya. Kelompok pegadaian, kelompok pasar modal, kelompok ATM. Nah, sip. Yuk, Ibu beri waktu 15 menit cukup ya. Cukup, beres. Oke, nah. Silakan kalau ada menemui kesulitan ketika mengerjakan, barangkali saya bisa bantu di sini ya. Apa yang tak paham di sini, apa yang enggak paham, gimana saya itu apa namanya? Sudah saya ini pengawas tidak ada tanya. Ini kelompok apa? Ini apa yang mau berapa? Kelompoknya apa? Digital. Ya ini. Ya ini kan apa? Ada. Loh, cocok. Apa yang kamu gadekan? Semuanya. Yang bisa digadekan. Itu HP kok dipegang mau digadekan. Sudah siap ya? Oke, kalau gitu bisa dikumpulkan dulu LKPD-nya. Nah, pinter. Yuk siap-siap untuk maju ke depan ya, untuk presentasi. Nah, silakan. Ya, oke. Nah. Silakan.
Nah, ini dia, bagus banget ya. Tadi tugasnya setelah kalian diskusikan dengan teman tadi dengan KPD, ini saatnya presentasi. Nanti kalau mau bertanya angkat tangan, ya. Nanti angkat tangan, ada gilirannya tanya jawab. Setelah itu jangan lupa tugasnya nanti diunggah di IG kelas, ya. IG kelas yang viral itu loh, simak. Ya. Ayo. Lihat dulu nih. Waduh, pegadaian gedung coek siapa? Gedung coek. Siapa? Oh, sungkan saya. Ya, mana ini ada yang dekat ada ketua RT-nya. Iya. Biarkan Ibu RT menjelaskan, silakan Bu RT. Silakan Bu RT. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pegadaian akan menjelaskan atau mengenalkan kalian kepada pegadaian. Apa sih pegadaian itu? Nah, sebenarnya kita mau perkenalan diri. Perkenalkan nama saya Dia. Nama saya Sastra. Perkenalkan saya Bapak. Dan kita masuk ke pengenalan pegadaian. Di sini ada pengenalan. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai juga sebagai jasa titip jasa taksiran. Selanjutnya, jasa yang diberikan pegadaian pada nasabah adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Contohnya, jasa penitipan barang, jasa sertifikasi bagi kuliah, jasa taksiran, jasa konsinyasi emas, dan lain-lain. Bagus ya. Selanjutnya, komitmen pegadaian. Komitmen pegadaian untuk memberikan layanan yang terbaik dan bermanfaat bagi setiap pelanggan diwujudkan melalui sikap dan respon yang profesionalisme dari perusahaan dan segenap jajaran dalam melayani pelanggan. Pegadaian juga menjamin kualitas. Oke, siap. Mau tanya juga nak? Siapa mau tanya? Mau tanya? Dua ya? Oke, yuk silakan Agita. Apa saja sih barang-barang atau hal-hal yang bisa dijadikan jaminan di pegadaian? Jadi apa yang bisa dijaminkan di pegadaian? Jelaskan. Ini ada customer service. Selamat siang. Yang bisa digadaian itu kayak emas sama BPKB gitu motor. Iya, yang paling umum itu ya. Untuk sementara ini tidak semua pegadaian itu bisa juga sertifikat rumah. Ada kalau yang pegadaian syariah yang hijau itu logonya sudah bisa untuk sertifikat rumah beberapa saat terakhir. Tapi yang pasti BPKB kendaraan bermotor sama emas ya. Yuk Diego. Jadi saya mau tanya, di PPT kan ada jasa taksiran, itu bisa dijelaskan nggak? Maksud dari jasa taksiran itu apa? Nah, Apa itu? jasa taksiran itu ketika seseorang mau menyerahkan jaminan kepada pegadaian. Lalu petugasnya itu memperkirakan berapa sih nilai jaminan itu, hitung dulu sama petugas pegadaian. Sip. Jadi gini loh, nanti itu pegadaian kan ada kaitannya dengan mau pinjam uang, ya. Diusahakan yang namanya peminjaman uang itu sama jaminan yang kamu titipkan itu masuk. Maksudnya begini, kamu jaminannya harganya 10.000 misalnya, kamu mau berhutang 20.000 ya jelas pegadaian nggak mau ya, karena dia yang rugi. Tapi yang pasti kalau kamu mau pinjam itu harusnya lebih rendah daripada jaminan yang kamu berikan. Nah, untuk tahu kira-kira nilai jual kembali barang yang kamu jaminkan itu, ya, itulah yang disebut jasa taksi. Petugas pegadaian harus tahu itu, ya. Terima kasih Diego, pertanyaannya bagus. Sudah? Cukup? Cukup. Ya, Saya saya. Ya. Terima kasih. Yuk, aplaus. Waduh, Bapak panggil kelas Pak. Lukman Yonisa. Yuk, silakan. PPT-nya. Bagaimana Bapak Ketua ini tahu seni ekonominya loh, terusnya kayak gitu coba. Ya. Yuk, mulai. Perkenalkan diri. Sebelum mulai presentasi pada hari ini, kami perkenalkan diri, saya Hercules. Saya Denisa. Siap. Jadi pertama yaitu ekonomi, pengertian dan definisinya yaitu bank digital adalah bank yang menyediakan dan melakukan aktivitas bisnisnya melalui saluran elektronik
Bank Digital merupakan satu organisasi berbadan hukum Indonesia atau BHI yang dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Manfaat utama dari penggunaan bank digital adalah kemudahan bertransaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah. Nasabah dapat melakukan transaksi finansial hanya dengan berhadapan dengan layar device dan jaringan internet. Untuk ukuran dan kelebihan di sini itu pertama satu soalnya ada ketergantungan dengan jaringan. Selain promo dan reward, bank digital juga memberikan bunga yang lebih besar hingga 3 kali lipat dibanding bank konvensional. Terima kasih apa Pak menanyakan. Nah, mungkin masih baru ya, ini termasuk baru sekali di dunia perbankan Indonesia ya. Bank digital, siapa mau tanya sendiri dulu sepertinya. Oke. Kalau itu lebih suka kan di bank offline atau bank online? Alasannya apa? Kalau dari kami ini lebih enaknya ke bank digital karena itu lebih praktis. Dan ada juga bank yang tidak ada gedungnya dan juga bentuk fisiknya tidak ada juga. Jadi contohnya seperti kayak tidak yang bentuk fisik seperti kayak Shopee Pay, Dana, dan GoPay yang itu yang tidak bentuk punya gedung tapi dia secara online dan jasa. Yuk, mana? Kalau di sana sih keren sih nggak bank digital yang bagus itu apa? Mungkin kayak di Indonesia itu bank digital yang bagus itu apa? Kalau referensi lainnya, cuma kalau di bank digital lebih sering terdengar dengan namanya DBS Bank, Bank Jago. Berikutnya adalah kelompok ATM. Nah ini produk bank. Saya ada berapa orang ya? Separuhnya ada ya ATM, tapi masih ikut akun orang tua ya. ATM Kids. Oh ATM Kids. Oh bisa, sudah bisa. Pak Ketua lain. Sungkan, Ustadz yang lama dulu. Ya perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok ATM kali ini akan menjelaskan tentang produk bank. Dimulai dari perkenalan, nama saya Aura. Nama saya Kalista Muji. Nama saya Diego. Oke, di sini kita akan belajar. Nah, program itu adalah kegiatan usaha dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan atau desa untuk kepentingan nasabahnya. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3. Ada penghimpunan dana, penyalur dana, sama jasa layanan. Nah, yang pertama di sini ada produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana itu apa sih? Jadi kegiatan bank yang menawarkan berbagai jenis simpanan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Nah, produk penghimpunan dana ini punya bentuk-bentuknya masing-masing. Yang pertama ada simpanan giro atau demand deposit, itu menggunakan giro. Terus yang kedua ada simpanan tabungan atau saving deposit. Kita persyaratan ya. Terus yang ketiga merupakan kegiatan bank yang menjual dana yang telah dihimpun dari nasabah. Bisa Anda punya uang banyak, itu lebih suka diinvestasikan apa? Tabungan, jadi deposito atau bisa? Wah, boleh dong pertanyaannya. Ya uang banyak, uang tabungan, deposito bisa. ini yang beda-beda saja. Kalau memang beneran punya uang banyak, kalau beneran punya uang banyak, kalau menurut saya pribadi itu lebih ingin investasi ke deposito. Kenapa? Karena deposito itu yang belum lama, tapi keuntungannya itu pasti. Jadi mesti mikir tapi pasti. Jadi dalam jangka panjang itu dapat keuntungannya akhirnya juga banyak. Oke, selamat siang semuanya. Kehadiran kami di sini kami ingin mempresentasikan tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Perkenalkan, nama saya Indra Kata. Saya Yona Damar. Nah, di sini ada daftar isi yaitu terdapat definisi, tujuan, tugas, fungsi, dan manfaat. Jadi apa itu OJK? OJK adalah otoritas jasa keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan melakukan penyidikan. Tujuannya adalah keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, tadi kan barusan banget dijelasin di bawah poin itu OJK itu memberi rasa aman.
yang bersifat transparan dan akuntabel. Jadi maksudnya bersifat transparan sama akuntabel itu gimana sih? Oke, saya baru jawab ya. Jadi yang dimaksud transparan dan akuntabel. Yang pertama saya menjelaskan transparan dulu. Transparan adalah diartikan sebagai jelas dan dapat kita tidak tahu gitu loh. Kayak jelas, pastilah, memeriksa segala macam itu jelas dan kita diketahui. Nah terus ada akuntabel ini mengartikan dapat dihitung atau mudah dihitung. Jadi misal, ini saya punya contoh, misal dan nasabah yaitu ingin investasi di layanan investasi online. Nah si perusahaan investasi itu harus memberikan keterangan atau penjelasan secara jelas kepada Raisa. Ya itu makanya. Nah itu kan manfaatnya juga ada menjaga rasa aman kepentingan konsumen maupun masyarakat. Nah itu maksudnya kayak gimana dari jadi itu ada yang mengawasi para masyarakat kalau misalnya jadi itu lebih sama minggu jadi kalau misalnya masyarakat Bagus, saya langsung. ada dijamin ada yang tak dijamin kan jadi kalau misalnya sudah jadi kemudian bisa langsung ke Dulu apa semua pengawas BI ya. Nah sekarang kalau misalnya lembaga, apalagi lembaga keuangan digital rawan penipuan ya, tempatnya nggak wujud, kadang-kadang barangnya kita nggak diberitahu beli apa, investasi apa, wujudnya nggak ada. Nah kalau kalian di sini sudah pernah mengalami misalnya tertipu khususnya di zaman online, ini paling sering kasusnya ya di internet pengalaminya tertinggi. Nah ini orang melapornya ke OJK. Lah makanya itu lembaga keuangan yang bagus yang bisa dipercaya tadi Andrew bilang itu harus transparan. Orang kalau menjual produk ini loh, saya jelaskan kalau keunggulan produk saya itu ini, jeleknya itu ini, risikonya begini, itu kok jujur ya. Jadi jangan sekali-sekali kalau kalian di sini mau menabung karena tadi ini judulnya investasi, naruh uang. Kalau kalian di sini nggak jelas lembaganya berapa bunganya, kerugiannya, waspeknya ya, bagus banget ya. Makanya yang ini terakhir cocok ya. Ayo dikasih aplaus. Anak-anak semua tadi kita sudah kan bagus-bagus ya. PPT-nya, tabelnya bagus. Tadi saya minta untuk ditampilkan di IG. Kita lihat dong bentuknya simak. Wah, senang gak simaknya? Biar semua orang yang kenali loh itu akunnya anak-anak. Ya, yang ada ini ya tadi akunnya kelas 15 ya, punya akun cukup viral 1.000 juta follower ya. Itu bagus banget tadi nggak malu-malu itu ditampilkan biar masyarakat tahu ini karyanya anak SMA 1. Kalian sudah belajar segitu banyak, sudah kalian pelajari apa saja lembaga keuangan. Nah berarti kurang dan lebih harus paham ya kira-kira apa tadi itu ya yang sudah kita jelaskan panjang. Klik kode, yuk itu tulisnya. Yuk silakan. Ini nak kodenya, yuk masuk dulu pakai nama sama apa ya nomor absen ya, itu serang nama aja nggak apa-apa ya. Oke. Sudah ada yang join? Belum ada yang join? Sudah? Oh siap. Sudah 6, 7. Mulai. Siap. Oke, ini ya, ada Aisyah, Yohana, Cindy, ini juga gitu, semua dari presentasi dan sebagainya tuh semuanya mendapat di atas KKN. Wah, terus lagi. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari, ya, saatnya kita mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Yuk, siapa yang mau kira-kira membantu ibu untuk menyimpulkan? Kasih kesimpulan. Kesimpulan. Siapa mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Cindy. Nah, Cindy angkat tangan dulu ya. Yuk, Cindy apa kesimpulan? Ya, menjelaskan udah banyak kebetulan layanan finansial berbasis teknologi. Oke. Terus, muncul berbagai lembaga keuangan ya, lembaga keuangan
Saya Ya, Jihan. Ya, lembaga keuangan di Indonesia itu terdiri dari bank dan bank. lembaga keuangan ini kalau kita bagi secara kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih kalian lembar refleksi. Lembar refleksi ini, ya kira-kira dari semua materi yang dijelaskan, dipresentasikan sampai dievaluasikan tuh semakin membuat kalian jelas atau bagaimana? Di sini ada kolom-kolom, ya, seperti biasa centang satu saja. Setiap satu pernyataan kalian centang satu sikap. Apakah sangat setuju, tidak setuju, gitu ya? Yuk satu kelompok saya bagi satu saja. Silakan ditulisi nama kelompoknya, ya, betul. Ayo, nah ini. Ya. Jadi pelajaran yang berlangsung saya pelajaran terus saya kurang aktif. Hasilnya beda. Dengan orang yang di sini kurang secara pengetahuan tapi dia tekun hasilnya juga pasti lebih baik. Ya. Ada film motivasi, dia film juga. Tergantung silakan. Semua. Dan belalang. Belalang sembah. Ya. Ini loh, kamu lihat sebut. Ini belalang, ini orang ibaratnya orang santai nak. Ya, dia ini asik main apa itu flute ya, apa seruling ya. Sementara lihat, aduh ini ngapain orang? Seperti ini kerja keras, ya, kerja keras. Apa-apa barang, apa-apa makanan, enak hidup saya. Dengerin musik setiap saat. Ini kerja keras. Keras sekali kerja keras. Kalau kayak gini ya kerja keras. Ya. Nonton lah. Santai dulu. Ini orang kerja semua. Enak sih. Oh enak dia. Yang lain mengangkut makanan, dia santai. Mau ambil punya orang. Then the grasshopper saw a bear and took it in one go. Kamu ini nggak kerja, tapi mau hasil. Ya, marah. That made the ant angry. But then it started to snow. Sekarang ternyata tiba-tiba sudah turun musim salju. Musim salju ya, buat negara-negara barat cukup berat ya. The ant took the bear back and quickly ran away. Terus apa buah dari kerja The keras? grasshopper took his foot and continued to play. Meskipun sudah salju dan badai datang, dia tetap nyantai. Nggak segera. Persiapan musim dingin kek. Nah, akhirnya Then a blizzard came siang. and the grasshopper had nothing to eat. Gak ada makanan, kan nggak nabung ketika masih So he went to the ant's kondisi house. lingkungan masih apa ya istilahnya masih memungkinkan untuk bekerja ya. Belum lapar. Ya, siang ya. Dia ngintip. Semut He looked ngapain? through the window, and what did he see? Tadi kerjanya semut susah ya. Kerja keras terus sekarang berpesta dia di tengah musim salju badai, makanan tabungannya banyak juga. He saw ants laughing and eating and all full of glee. Ya, buah dari sebuah kerja keras. Ya, ketekunan tempatnya. Enak-enak punya. Minta makan dia. Minta makan. Apa kata semut? Nggak dengarkan.
So he knocked on the door, and it opened to show the ant he met earlier, now wondering what the grasshopper was here for. Can I have some food? Asked the grasshopper. Bolehkah saya minta sedikit makanan? So nothing for you. And I'm so surprised. Pelajarannya bagus loh semua itu. Lo kamu nggak kerja, nggak hasil. Mau hasil kerja. Semuanya itu menolak bukan kata jahat ya, yang memberikan sebuah apa ya istilahnya motivasi. Akhirnya bagaimana si belalang Sumba ini sudah dibegitukan sama semua, besoknya gimana? Nah, setelah dia terus kerja, dia ikut loh. Berhasil mengambil pelajaran ya, berhasil mengambil pelajaran, ya, pinter ya, berhasil mengambil sebuah pelajaran dari kesalahannya. Akhirnya semoga ini akan menjadi sebuah motivasi buat kalian untuk sekarang saatnya belajar itu adalah ibaratnya apa ya, kayak kawat candra di muka ini ya. Jadi kalian di sini diasah ketekunan dan kerja keras. Nanti suatu saat ketika kalian akan menikmati hasilnya, gitu ya. Nah, demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke sistem pembayaran. Tadi sudah ya, berikutnya sistem pembayaran. Ya, terima kasih